الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله وعلى آله وصحبه ومواله فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai langkah yang paling utamanya, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmat dari Allah, sehingga kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melangkahkan kaki, menghayunkan tangan dari tempat masing-masing menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lain tidak bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, menunaikan kewajiban sebagai hamba, yakni melakukan salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriringkan salam selalu tercurah kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi akhir zaman, pembawa rahmatan lil alamin kepada seluruh alam, seorang manusia biasa, bersifat seperti manusia biasa, tapi derajat mereka sangatlah mulia. Mereka, para rasul dan para nabi itu makan sebagaimana kita makan, minum sebagaimana kita minum, tetapi derajat mereka, kemaksuman mereka, kesucian mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dari kita manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan, dan aku ciptakan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berpasangan-berpasangan, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku di antara mereka semuanya, kata Allah,
Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling takut kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang membedakan derajat kita manusia ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang derajat ini nanti akan menyusul para anbiya dan mursalilnya Allah, akan ditempatkan bersama dengan junjungan-junjungan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah ketakutan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan bahwa takut kepada Allah taala itu adalah menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ini merupakan wasiat takwa dari khatib, khusus juga kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian. Sebagai wasiat ketakwaan ini merupakan salah satu syarat dan rukun daripada kelengkapan khutbah dan Jumat itu sendiri. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita masing-masinglah yang membedakan kualitas, yang membedakan derajat, yang membedakan pangkat kita di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hidung kita boleh berbeda, rambut kita boleh saja berbeda. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang mungkin barangkali tidak lagi tumbuh rambut pada kepalanya. Ada yang mungkin barangkali dia sudah beruban. Boleh berbeda, tapi usahakan ketakwaan kita semuanya sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan kita semua sama kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal yang paling utama kepada kita nanti ketika di hari persidangan berjumpa dengan Allah dan persidangannya di yaumil akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sebaik-baik bekal nanti adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini terus meresap ke dalam hati kita, terus terhubung ke dalam hati kita, agar kita selalu waspada dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringkan salam lagi kepada seluruh sahabat-sahabatnya, seluruh pejuang-pejuang Islam yang mereka tidak peduli dengan nyawanya sendiri, tidak peduli dengan anaknya yang nantinya menjadi yatim, tidak peduli dengan istrinya yang nantinya menjadi janda. Nyawa taruhannya hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tujuan bukan kepentingan pribadi. Tujuan bukan untuk agar supaya diakui kuat dan hebat. Tapi tujuannya lillahi ta'ala, semata-mata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengibarkan bendera tauhid la ilaha illallah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu contoh, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berada di dalam satu peristiwa perperangan, Ghuzwatul Khandaq, yang sering kita sebut dengan perperangan parit. Yang pada saat itu jumlah kaum muslimin 1000 orang dan jumlah kaum musyrikin yang bersekutu dengan kaum Ghatafan, kaum musyrikin Quraisy dan kaum Ghatafan, mereka bersekutu jumlahnya 10.000 orang. 10.000 orang melawan 1.000 orang, secara logika tidak akan mampu dan sanggup, mustahil secara akal kaum muslimin bisa menang daripada 10.000 orang kaum musyrikin dan Ghatafan.
Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah dan para sahabat yang 1.000 orang berada di kota Madinah dan mereka sudah disergap, mereka sudah dikepung, mereka sudah dikelilingi oleh sekelompok daripada Quraisy yang berjumlah 1.000 orang ini. Tidak ada celah untuk mengeluarkan diri. Tidak ada celah untuk meloloskan diri. Tidak ada kebebasan pada mereka pada saat pengepungan orang itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, andailah diserbu mereka pada saat itu, andailah diserang mereka pada saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan terluka dan bisa-bisa pasti meninggal dunia jika diserang secara logikanya oleh 1.000 pasukan yang mereka bertahan dengan 1.000 pasukan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan gugupnya para sahabat dan dengan mereka cemas, maka Salman Al-Farisi mengisyarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusul juga bahwa agar hendak Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menggali parit, untuk menggali lubang yang sangat besar agar mereka bisa bersembunyi di dalamnya dari penyergapan, pengepungan dan penyerangan daripada kafir Quraisy dan Ghatafan pada saat itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima usulan daripada Salman Al-Farisi itu. Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menggali parit yang sedalam-sedalamnya agar mereka aman daripada serangan kaum Quraisy dan Ghatafan itu. Sehingga terjadilah parit yang begitu luas dan besar. Mereka menggali terus, menggali. Pengepungan itu berlangsung selama 25 hari hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam munajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengirimkan bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh mereka, yakni para malaikatnya Allah, dan Allah turunkan makhluknya yang berupa angin topan sehingga mereka terbengkalai semuanya, berhamburan semuanya, disebabkan oleh angin topan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan para malaikat-malaikat, bala tentara yang tidak bisa dilihat oleh mata, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Padahal pada saat itu sahabat sudah gentar-getir, sudah cemas tidak karuan. Mereka hanya ingin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat daripada pengepungan itu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sepantasnya lah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus melantunkan sholawat kepadanya dan sholawat kepada pejuang-pejuang Islam yang mereka semua ini nanti akan bersama dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kiranya kita juga bersama mereka, bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah pernah berpesan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan 4 kalimat atau 4 nasihat. Ditulis di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi, ya ghulam, wahai anakku, inni a'allamuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat? Kata Rasulullah sembari menasihati Abdullah bin Abbas pada saat itu. Mau, kata Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan memelihara kamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, peliharalah Allah, niscaya Allah akan tampil di depanmu, akan membimbingmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau ingin meminta, minta sajalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau ingin meminta tolong, minta tolong sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arba'a kalimatin, arba'a nasihatin, 4 nasihat
yang dinasihatkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, dan 4 nasihat ini juga nasihat kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelihara Allah, niscaya Allah akan memelihara kita. Maksudnya apa? Pelihara segala sesuatu kewajiban yang telah diwajibkan Allah, niscaya Allah akan pelihara segala sesuatu hajat, kebutuhan, kemauan, keinginan kita di dunia ini, bahkan nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan lupakan Allah, dan Allah pasti tidak melupakan kita. Dalam hadis qudsi juga disebutkan, siapa yang menjumpaiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berjalan, aku akan menemuinya dengan cara berlari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa? Ketika kita tidak melupakan Allah, ketika kita selalu memelihara amanat-amanat yang diwajibkan oleh Allah, niscaya kita pun pasti dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, bi haqqul yakin. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan arti menjaga segala kemauan Allah Subhanahu wa taala, tidak menuruti kemurkaan-kemurkaan yang menyebabkan Allah taala murka, niscaya Allah akan membimbing langkah kita. Allah akan membimbing hati kita. Allah akan membimbing segala arah kehidupan kita. Yakinlah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita ingin memohon, mohonlah kepada Allah. Dan jika ingin meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Begitulah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas, yang pada saat itu hadirin, Abdullah bin Abbas berada tepat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pun melanjutkan hadisnya pada saat itu, melanjutkan sabdanya, "I'lam lawi jitama'al ummata," ketahui olehmu, jikalau sekiranya umat ini berkumpul semuanya, ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yamfa'uka illa bisyai'in. Kenapa mereka berkumpul? Untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, suatu kesenangan kepadamu. Niscaya mereka tidak bisa memberikan kesenangan kepadamu. Andai seluruh umat ini berkumpul, seluruh manusia berkumpul, seluruh makhluk berkumpul, tujuannya apa? Untuk memberikan kau kepayahan, untuk memberikan kau kemudaratan, untuk menyusahkanmu. Lam yadurruka illa bisyai'. Niscaya mereka tidak bisa mendatangkan kemudaratan, tidak bisa mendatangkan kepayahan, tidak bisa mendatangkan kesusahan kepadamu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang hidup di dunia ini. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala cukup menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena segala sesuatu yang kita cari, segala sesuatu yang kita mau, namun itu melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah atas kemurkaan dan kesusahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meninggalkan segala sesuatu demi untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang kita tinggalkan itu hadirin, yakinlah lebih jauh berlipat-lipat lebih indah lagi sesuatu itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah ganti yang lebih baik. Jangan kau tinggalkan Allah karena sesuatu, niscaya Allah akan memberimu kesusahan, kepayahan, dan itu atas kemauan kita sendiri. Maka hadirin yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan khutbah yang sangat singkat ini, khatib ingin mengajak kepada pribadi khatib sendiri, wabil khususnya dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian, untuk tidak melupakan Allah, untuk agar selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tidak ada kata lain yang hanya kita miliki sekarang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai jalan kami, kata Allah. Walaupun nanti di tengah jalan dia tersandung oleh lubang, jatuh dia dalam kemaksiatan umpama, bangkit lagi untuk berusaha menuju jalan Allah, niscaya kami tunjuki jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugas kita hanyalah bersungguh-sungguh, berhati-hati, waspada dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang waspada dan selalu hati-hati untuk menuju Allah, dan jika nanti tersandung oleh batu kerikil kecil, dapat kita tegak kembali menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.